Tapi kebanyakan giveaway memilih pemenangnya itu diundi. Nah, muncul pertanyaan, gimana tuh hukumnya umat Islam mengikuti giveaway yang pemenangnya hasil undian? Hukumnya sama nggak dengan judi? Hukumnya sama nggak dengan judi? Keep the dream alive and don't let it die. If something deep inside, keep inspiring to try. Never give up. Don't ever give up. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya ingin memenuhi permintaan dari Mbak pemilik akun @nkbayatuh yang isinya adalah meminta pembahasan hukum giveaway dalam Islam. Perkembangan zaman yang semakin maju menuntut para pelaku bisnis untuk lebih kreatif dalam melakukan inovasi dan dalam mempromosikan produk mereka. Salah satu tren promosi saat ini adalah giveaway. Giveaway juga terkadang untuk meramaikan suatu akun, karena zaman sekarang seberapa terkenal seseorang seringkali diukur dari seberapa banyak followersnya. Jadi banyak selebgram atau public figure mengadakan giveaway. Termasuk saya sendiri sering ya mengadakan giveaway. Dan sebagian besar teman-teman juga mungkin pernah ikut berpartisipasi dalam giveaway. Ayo ngaku? Ya, karena memang siapapun bisa berpartisipasi dalam giveaway. Tapi kebanyakan giveaway memilih pemenangnya itu diundi. Nah, muncul pertanyaan, gimana tuh hukumnya umat Islam mengikuti giveaway yang pemenangnya hasil undian? Hukumnya sama nggak dengan judi? Dulu juga banyak program undian. Membeli suatu produk, lalu mengirim kemasannya beserta identitas, kemudian diundi. Nah, undian seperti ini halal atau haram? Kita akan bahas hukum mengikuti undian. Kalau kupon atau undiannya diberikan cuma-cuma atau gratis, ini termasuk hibah kepada pemenang, sekalipun penyelenggara memang mendapatkan keuntungan non-materi dalam bentuk awareness dan lain-lain. Nah, yang namanya hibah tidak mengandung unsur riba, tidak ada gharar, qimar, dan tidak ada larangan syar'i. Tapi kalau dalam giveaway-nya atau dalam undiannya disyaratkan harus membeli atau membayar, ini bisa termasuk judi atau gharar. Karena pada saat membeli atau membayar, peserta tidak tahu apakah akan mendapatkan hadiah atau tidak. Jadi dia membayar, setelah membayar bergantung pada untung-untungan. Ini yang dimaksud dengan gharar, transaksi yang bisa merugikan. Kenapa? Peserta bayar, tapi belum tahu tuh dapat atau enggak, kan gitu. Bagaimana kalau syaratnya adalah membeli produk, tapi produknya memang dibutuhkan? Saat undian, harga produk juga normal. Nah, kalau yang seperti ini, jumhur ulama berpendapat boleh dan hadiahnya juga halal. Hal ini dengan syarat tujuan membeli adalah karena benar-benar membutuhkan produknya, bukan semata-mata menginginkan hadiahnya. Beli produk ya karena butuh gitu. Undian yang seperti ini sama dengan memberi hadiah biasa. Tidak ada unsur haram dalam muamalah ini. Nah, sekarang bagaimana dengan hadiah dari giveaway? Giveaway ini hukumnya sama seperti undian yang tadi ya, yang saya jelaskan tadi. Bisa halal, bisa juga haram. Tergantung seperti apa prakteknya. Ada 3 catatan penting tentang giveaway dalam pandangan Islam. Yang pertama, kalau dalam giveaway atau challenge itu meminta testimoni dan pengikutnya diwajibkan memberi testimoni yang baik-baik saja padahal tidak sesuai kenyataan, maka ini masuk hukumnya dusta
atau bohong. Kalau yang namanya dusta sudah jelas mengantarkan kepada neraka. Berarti hadiahnya juga mengantar ke neraka, kan gitu. Dalam hadis dari sahabat Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu dijelaskan keutamaan sikap jujur dan bahaya sikap dusta. Ibnu Mas'ud menuturkan bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Alaikum bisidqi, fa inna sidqa yahdi ilal birri, wa innal birra yahdi ilal jannah, wa ma yazalur rajulu yasduqu wa yataharra sidqa, hatta yuktaba indallahi siddiqa, wa iyyakum wal kadhiba, fa innal kadhiba yahdi ilal fujuri, wa innal fujura yahdi ilan nar, wa ma yazalur rajulu yakdzibu wa yataharral kadhiba hatta yuktaba indallahi kadzdzaba." Hendaklah kalian senantiasa berlaku jujur, karena sesungguhnya kejujuran akan mengantar kepada kebaikan, dan sesungguhnya kebaikan akan mengantar kepada surga. Jika seseorang senantiasa berlaku jujur dan berusaha untuk jujur, maka dia akan dicatat di sisi Allah sebagai orang yang jujur. Hati-hatilah kalian dari berbuat dusta, karena sesungguhnya dusta akan mengantarkan kepada kejahatan, dan kejahatan akan mengantar kepada neraka. Jika seseorang sukanya berdusta dan suka berupaya untuk berdusta, maka dia dicatat di sisi Allah sebagai pendusta. Hadis riwayat Muslim nomor 2607. Sebagai orang muslim kita tentu tidak mau dicatat di sisi Allah sebagai pendusta. Ya. Nah, kemudian yang kedua di dalam giveaway, apalagi nih yang perlu diperhatikan? Kalau giveaway-nya berbayar, jatuhnya judi, haram. Kalau harus membeli sesuatu yang tidak benar-benar dibutuhkan, jatuhnya gharar. Apalagi kalau harganya juga tidak masuk akal. Jadi kalau gharar, haram juga. Allah Ta'ala berfirman, "Innamal khamru wal maisiru wal ansobu wal azlamu rijsun min amali syaitani fajtanibuhu la'allakum tuflihun. Innama yuridu syaitanu ayyuqi'a bainakumul adawata wal baghdha'a fil khamri wal maisiri wa yasuddakum an dzikrillahi wa anis sholati fahal antum muntahun." Hai orang-orang yang beriman, sesungguhnya meminum khamr, berjudi, berkorban untuk berhala, semacam sesajen ya, mengundi nasib dengan panah adalah termasuk perbuatan syaitan. Maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu mendapat keberuntungan. Al-Quran Surat Al-Ma'idah ayat 90. Nah, kalau merujuk pada ketentuan pasal KUHP juga, pasal 303, judi adalah setiap permainan yang kemungkinan mendapat untungnya bergantung pada peruntungan atau pada kemahiran pemain, dan ada pertaruhan di dalamnya. Ya, jadi segala sesuatu yang ada pertaruhan di dalamnya untuk mendapatkan keuntungan itu namanya judi. Judi sudah jelas dalam Islam haram. Judi dalam bahasa Arabnya adalah maisir, yang artinya taruhan. Istilah maisir awalnya digunakan untuk taruhan orang Arab yang menggunakan anak panah. Kemudian kata tersebut meluas, digunakan untuk apapun yang di situ ada taruhan. Jadi undian atau untung-untungan, kalau yang ada pertaruhannya, itu adalah judi. Kemudian yang ketiga dalam giveaway, apalagi yang perlu diperhatikan? Yang ketiga adalah dalam mengikuti giveaway, hendaknya
tidak mengemis, tidak meminta-minta. Apabila orang mengikuti suatu giveaway atau challenge, lalu memohon-mohon untuk menang, bahkan menceritakan kesusahan diri, itu sama dengan mengemis. Dari Hubsy bin Junadah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man sa'ala min ghairi faqrin, faka'annama ya'kulul jamr." Barang siapa meminta-minta padahal dirinya tidak fakir, maka dia seakan-akan memakan bara api. Hadis riwayat Ahmad. Jadi, yang boleh mengemis itu hanya orang fakir. Orang fakir itu seperti apa? Kata fakir berasal dari kata fakrun, yang artinya orang yang tulang punggungnya patah. Atau dengan kata lain, orang tersebut tidak mampu memenuhi kebutuhannya sendiri. Untuk sandang, pangan, papan, tidak mampu. Orang yang lemah dan tidak ada orang yang menanggungnya. Itu yang disebut dengan fakir. Hanya orang yang fakir yang boleh mengemis. Kalau tidak fakir, jangan pernah meminta-minta. Walaupun dalam program giveaway. Karena itu sama dengan memakan bara api. Jadi kalau mengikuti giveaway, ikuti saja ketentuan-ketentuannya. Kalau rezeki, nggak akan kemana. Gitu ya. Mudah-mudahan pembahasan giveaway ini bermanfaat. Dan mari terus belajar untuk saling mengingatkan, untuk menjadi lebih baik dan lebih baik lagi. Semoga dengan begitu kita semua makin disayang sama Allah. Itu saja dari saya untuk pembahasan kali ini. Wallahu a'lam bishawab. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.